Anas ma'adin, manusia itu bagaikan barang tambang. Kama adini zahabi wal fiddah, bagaikan barang tambang emas dan perak. Fakhiyaruhum fil jahiliyah, maka mereka yang terbaik di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, maka mereka juga yang terbaik di zaman Islam. Iza fakuhu, apabila dia faqih, apabila dia memahami, kata Rasulullah SAW. Hadirin bersaudara, kita bisa tahu bagaimana barang tambang itu. Siapa yang menyangka tanah Arab itu gersang, tandus, panas, kering, padang pasir. Tapi digali potensi-potensi di dalamnya, ternyata banyak minyak bumi yang berharga. Siapa yang menyangka tanah Irian Jaya, Papua sana hutan belantara, semak belukar, orang takut, orang serem melihatnya. Tapi ketika digali potensi yang ada di dalamnya, ternyata ditemukan banyak titik-titik emas yang berharga. Siapa yang menyangka orang yang tadinya preman, yang tadinya mabuk-mabukan, yang tadinya tatoan, yang tadinya ahli maksiat, ketika digali potensi-potensi di dalamnya, ternyata banyak sesuatu yang berharga untuk ini agama. Hadirin bersaudara, bahwasanya potensi-potensi yang dalam diri kita tidak bisa dikatakan langsung berharga. Barang tambang tidak bisa dikatakan langsung berharga sebelum diproses, sebelum dicuci. Kita di sini sering bagaimana tambang-tambang timah tidak bisa dikatakan berharga sebelum dicuci, sebelum diproses. Ketika sudah diproses, sudah dicuci, baru dia itu bisa dikatakan berharga. Begitu juga potensi-potensi yang ada dalam diri manusia saat ini, potensi-potensi yang ada dalam diri umat-umat akhir zaman saat ini. Potensi itu itulah iman. Iman ini hadirin sementara tidak akan bisa apabila kita hanya dalam majelis seperti ini, hanya dengan belajar. Mungkin praktek sholat tidak bisa belajar, mungkin doa-doa tidak bisa belajar, mungkin hafalan atau mungkin baca-bacaan Quran kita bisa belajar. Tapi yang namanya iman tidak bisa kita belajar, hadirin sementara. Karena mengapa? Telah digambarkan oleh Rasulullah, dia terangkan oleh Allah dalam surat Toha. Diceritakan kisah Nabi Musa AS. Musa ini belajar iman, belajar tauhid langsung kepada Allah. Bukan para pak kiai, bukan para wali, tapi kepada Allah. Yang belajar Nabi, yang belajar Allah. Ketika Musa mudik ingin meninggalkan dari kampungnya, ingin balik kampung, ternyata istrinya sedang sakit. Ketika Musa melihat di balik gunung itu ada cahaya, maka Musa datang dan arah gunung itu. Ketika Musa sampai di tempat cahaya itu dipanggil, ya Musa, wahai Musa, ini anak membuka, sesungguhnya aku Tuhan kata Allah. Fahrana engkau, lepaskan sendalmu, lepaskan kau punya tombak. Inna nabil wadi muqaddas tua, sana sesungguhnya engkau sedang berada di lembah suci tua. Allah. Ini hadirin Allah dipilih kata Allah, wa ana ikhtartuka, aku telah memilihmu, fastami lima yuha, maka dengar apa yang aku wahyukan untukmu, dengar apa yang aku ajarkan kepadamu kata Allah SWT. Allah ajarkan kalimat iman, Allah ajarkan kalimat tauhid, apa kata Allah? Innani Allah, sesungguhnya aku ni Allah, la ilaha illa ana, tiada yang berhak disembah kecuali aku kata Allah. Tapi apakah masuk dengan belajar dengan majlis ketika itu yang belajar Nabi, yang mengajar Allah? Apakah iman akan masuk? Dites oleh Allah, diuji oleh Allah iman yang dibawakan Nabi Musa. Apa kata Allah? Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kanan kau itu Musa? Maka Musa menjawab, ya as-saya, itu bukan saya. Al-Tawakkalu alaiha, membantu aku dalam rangka wa usybiha wa ghanami, aku bergaul untuk kambing-kambing aku makan, wa ya fiha maribu ukhra, dan banyak manfaat-manfaat lain ya Allah. Lupa tauhid yang diajarkan dari Allah. La ilaha illa ana ya Allah, tiada yang bisa beri manfaat kecuali aku kata Allah. Maka diuji lagi pada serta yang kedua. Sudah dilemparkan api ya Musa, lemparkan kau punya tongkat itu Musa, lemparkan kecintaanmu kepada tongkat itu. Maka dilempar oleh Nabi Musa AS. Allah ubah menjadi ular yang mengejar Nabi Musa. Lari Musa ketakutan, tidak dilihat lagi itu tongkat yang tadi banyak manfaat. Masya Allah, ditegur oleh Allah, Nabi Musa, mengapa engkau lari, mengapa engkau takut? La dharra illa ana kata Allah. La ilaha illallah, la dharra illallah, tidak ada yang bisa beri mudarat kecuali Allah, tidak ada yang bisa mencelakakan kau kata Allah kecuali aku wahai Musa. Buktikan kau punya iman yang kau belajar tadi, kau buktikan, kau pegang ular itu. Maka dipegang oleh Nabi Musa AS, berubah lagi menjadi tongkat. Bingung Nabi Musa. Bagaimana hanya masuk dalam majlis seperti ini? Apa perintah Allah? Allah ajarkan kepada Nabi Musa, Allah ajarkan kepada semua yang mana Al-Quran datang kepada mereka, yang anak umat ini yang diperintahkan oleh Allah. Apa kata Allah? Diajarkan bagaimana supaya iman kau betul, supaya tauhid kau betul, supaya syirik kau hilang. Apa kata Allah? Idhabu ila Fir'aun innahu tagha. Kau datang itu Fir'aun, kau tazkir Fir'aun, kau dakwah itu Fir'aun. Kau ajarkan kepadaku kata Allah. Ketika itu Musa bergerak, takut Musa siapa Fir'aun. 70.000 bayi dicincangnya hidup-hidup. Maka Nabi Musa ketakutan, berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku untukku, wa hlul 'uqdatam min lisani, cabut kekeluaran dari lidahku,
yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Berangkat Musa membentangkan iman yang dipelajarinya dalam medan dakwah. Berdakwah Musa. Ketika Musa membentangkan iman dalam medan dakwah, mencari Fir'aun, ternyata Fir'aun yang ketakutan. Penyihir saja. Di kita kata ulama sekitar 8.000 penyihir di hadapan Nabi Musa AS, membawa buhul-buhul dan tongkat-tongkat. Dilemparkan di hadapan Nabi Musa buhul-buhul dan tongkat-tongkat, berubah menjadi ular semua. Masya Allah. Bukan ulama, bukan 1-2 ekor ular, tapi kurang lebih 1.600 ular di hadapan Nabi Musa. Tapi bedanya Musa tidak lari hari ini. Kemarin hanya 1 ekor ular Musa belajar Musa lari. Apa kata ulama? Karena kemarin Musa baru belajar, tapi hari ini Musa sudah menjadi seorang dai. Mulai disini kita lepas dari Nabi Musa, mulai ketakutan dari Nabi Musa, tapi Musa masih grogi, maklum. Seperti kita pertama kali belajar, pertama kali kita grogi. Masih kita, Allah bawa, ya Musa, lapar kau, wahai Musa, jangan kau takut. Inna antal a'la, kau yang akan menang atas mereka. Selagi kau besarkan terus sama Allah, dakwakan oleh Musa, Allah kuasa. Selain Allah tidak kuasa, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, yang akan bisa bermanfaat dan mudah kecuali Allah. Didakwakan oleh Musa besar Allah. Maka saat itu diminta oleh Allah, wahai Musa, lemparkan tongkatmu ke arah ular-ular itu. Maka dilempar oleh Nabi Musa AS, berubah menjadi ular, memakan daripada ular yang penyihir. Tunduk semua penyihir, tak lepas Nabi Musa. Musa yang berdakwah terus berdakwah besar Allah. Fir'aun belum dapat hidayah, tapi Musa sudah dapat taskilan. Terus Musa berdakwah. Dia uji lagi seorang dai, seorang yang berdakwah, seorang yang membentangkan imannya dengan dakwah, diuji lagi oleh Allah SWT. Di mana ujian yang sangat besar? Ketika lautan luas membentang, Fir'aun bersama para tentara yang mengejar di belakang. Diuji oleh Allah. Ketika terjadi situasi seperti itu, ingat umat Nabi Musa ini diajari langsung oleh Nabi Musa, diajari suluk, diajari fungsinya seorang nabi, bukan kiai, bukan wali, tapi nabi. Tidak ada kiai atau wali yang bisa menyaingi nabi. Ini diajari oleh nabinya. Belajar sholat, masya Allah, ketika sujud lekuk batu, ketika berzikir bercahaya-cahaya gua, umat Nabi Musa hebat mereka dalam ibadah. Tapi ditanya ketika lautan luas membentang, Fir'aun berkejar di belakang, maka kata umatnya, ya Musa, innalah maupun, wahai Musa, kita terkejar, matilah kita, binasalah kita. Ngapa? Untuk apa mereka ibadah? Belajar zikir sambil percaya, tapi takut pada air, takut pada air. Tapi jawaban seorang dai, karena apa kata ulama? Karena umat Nabi Musa tidak berdakwah, hanya Musa yang berdakwah sendiri. Maka seorang dai yang membentangkan iman yang berdakwah berkata, Musa berkata, kaulah tidak akan mungkin kita binasa. Inna ma'iya Rabbi sayadin, sesungguhnya Tuhanku berada bersamaku. Tidak ingat lagi dia kodak, tapi Allah yang disebutkan. Disebutkan ini daripada Allah. Karena apa? Musa sudah membentangkan iman dan dakwah. Kisirikan hilang. Ternyata diperintah oleh Allah, wahai Musa, pukulkan, hentakkan tongkatmu ke arah lautan itu. Maka dihentakkan Nabi Musa AS ke arah laut. Terhadap sisi Allah belahkan laut itu seperti belahan-belahan gunung yang sangat besar. Dan ketika bawa kau pergi ke sana, dengan melewati lautan itu diterbang oleh Musa. Fir'aun mengejar di tengah. Ketika sampai Musa ke seberang, minta oleh Allah lagi, wahai Musa, hentakkan lagi tongkat ke arah lautan tadi. Ketika hentak lagi oleh Musa, maka tenggelam dan Fir'aun lawan tuanya beserta para pesertaranya. Karena apa? Iman yang mentangkan medan dakwah lepas dari kesirikan. Kul hazihi sabili, katakan oleh Muhammad SAW, hazihi sabili, inilah jalan hidupku, inilah satu-satunya jalanku. Apa jalan hidup Rasulullah SAW? Adu Allah, mengajak manusia kepada Allah. Allah basiratin, dan hujah yang nyata dan pandangan hati. Ini jalan siapa? Ini kerja siapa? Ana wa man ittaba'ani. Ini jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukanlah orang yang syirik. Ketika kita ikut jalan Nabi, maka kita akan bisa menyeksasikan bahwasanya aku bukan orang syirik. Wa ma ana minal musyrikin. Ketika kita hanya dalam majlis, ketika kita hanya dalam ibadah, tidak akan bisa kita berkata wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang syirik. Tapi ketika kau adu Allah, ikut jalan yang ditemu Rasulullah, sudah pasti kita kesirikan akan dibersihkan oleh Allah. Baru kita bisa berkata wa ma ana minal musyrikin. Maka iman ini akan meningkat, iman akan lepas dari kesirikan apabila kita berusaha dakwah. Maka kita bisa tahu bagaimana kita sebelum kita berdakwah, apa yang kita rasakan. Maka untuk itu, untuk mencapai kesempurnaan iman, kita berkorban di jalan Allah. Saya berniat Pak Ustaz bagaimana semua Allah, kesalahan dan kebodohan saya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairu hatta inna tawabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah, dan yang sebaik-baik bersalah dia bertaubat kepada Allah. Subhanallah bihamdihi, wa Allah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
All thanks is to Allah.